Berikut ini adalah video tanggapan dari Pak Mahfud MD terkait isu ijazah palsu, yang dimana saat ini sudah bergulir di meja hijau dan sudah memasuki persidangan yang pertama. Oke, kita simak videonya. Akan mengadil, tapi penyerahan nyatanya belum dilimpahkan nampaknya. Saya belum melihat berita itu. Itu masih bisa teoritis minta ke sepanjang belum dilimpahkan itu masih bisa ya, iya, pra peradilan itu iya, teorinya itu kan belum dilimpahkan iya. Sebagai terdakwa, kan sekarang masih tersangka. Ya. Kalau sudah terdakwa nggak boleh, itu urusan mintanya ke hakim, minta penahanan luar atau apa gitu kan, itu sidang akan terus berjalan. Nah, itu bisa saja peluangnya, meskipun saya melihat dari proses yang berjalan nampaknya secara psiko lagi-lagi soal psikopolitis, psikojuridis, ya nampaknya berat untuk bisa dikabulkan, untuk bisa dikabulkan pra-nya. Mungkin akan terus, mungkin penahanannya bisa dimintakan kembali kepada hakim nanti kan, kalau untuk tidak ditahan misalnya. Ya, untuk tetap dalam tahanan rumah dan sebagainya. Nah, itu. Tetapi mari kita masuk ke perkaranya agar hukum kita ini tidak rusak. Saya melihat kasus Roy dan Tifa ini aslinya itu adalah kan urusan ijazah palsu. Ada dugaan ijazah palsu yang kemudian dibawa ke pengadilan perdata, seperti saya bilang tidak bisa pengadilan perdata, ke PT UN juga tidak bisa. PT UN itu kan pejabat yang mengeluarkan, yang digugat, bukan yang diduga punya ijazah palsu. Dia bilang nggak bisa. Oleh sebab itu alurnya ke pidana. Nah, pidana itu aslinya sebenarnya soal ijazah palsu. Oleh sebab itu, kalau mau betul adil, itu seharusnya yang dipastikan dulu pengadilan besok ini. Apakah pengadilan terpisah? Misalnya ya, kan bisa. Pengadilan menyatakan urusan ini akan diperiksa dulu keasilan ijazahnya, minta untuk penyidik itu mengajukan perkara biar forum lain, atau dia langsung ngadili sendiri, kan bisa. Bisa begitu? Bisa. Jadi bisa karena ini artinya pengajian ijazah. Ayo kita buktikan dulu. Nah, jadi di sini Pak Mahfud MD itu menjelaskan dalam kasus ini sebaiknya pembuktian ijazah terlebih dahulu yang harus dibuktikan, baru masuk ke pencemaran nama baik. Jadi ketika belum dibuktikan ijazah itu asli atau tidak, proses pencemaran nama baik itu sebaiknya belum bisa diperkarakan. Oke, kita lanjut. Jaksa itu punya hak loh, punya wewenang untuk mengubah sangkaan. Pasal sekian, pasal sekian, nggak cocok, saya pakai ini. Itu sepenuhnya wewenang jaksa. Jaksa bisa melakukan itu? Iya, meskipun secara etis kadangkala tidak atau jarang dilakukan, karena kan sudah sebelum cocok dikembalikan, sebelum sampai 21 dikembalikan berkali-kali bisa. Tapi secara hukum dia bisa membuat dan lain. Oleh sebab itu, apalagi hakim. Nah, ini kan ijazah, yuk buktikan dulu dong ijazahnya. Anda menyusup ijazah Pak Jokowi palsu, yuk buktikan. Hadirkan Pak Jokowi yang punya ijazah. Ya. Jadi Pak Jokowi bisa dihadirkan? Ya bisa dong, bisa dong. Kalau dia tidak hadir gimana? Untuk mempertahankan laporannya bahwa dia dituduh punya ijazah palsu, kalau dia punya. Nah, di sini juga Pak Mahfud MD ini menegaskan bahwa pemilik ijazah tersebut, yaitu Pak Jokowi, itu harus menghadiri persidangan. Kan harus mendengar di situ. Nah, oleh sebab itu harus dibuktikan dulu ijazahnya. Ayo hadirkan ijazah yang asli. Lalu di mana tidak aslinya? Lalu hakim kan bisa macam-macam kan? Bisa misalnya minta pemeriksaan ulang dari laboratorium. Kan ada laboratorium kriminal sudah dilakukan oleh Polri, digunakan untuk ini kan? Kemarin katanya sudah identik. Nah, sekarang Roy Suryo demi kesetaraan dan keadilan, ya
keseimbangan dan keadilan Asas keseimbangan ya. itu harus atau harus diberi peluang untuk minta laboratorium lain yang lebih ilmiah sehingga bisa menjadi pembanding, karena yang Labkrim Polri ini kan banyak dipersoalkan. Minta dong untuk membuktikan keaslian ini, saya minta laboratorium lain dulu, apakah ini asli atau tidak. Itu hak Roy untuk meminta di sidang. Iya hak dong, demi keseimbangan. Keseimbangan tadi itu. Keseimbangan kalau enggak lalu ikut yang Labkrim Polri, padahal itu yang selama ini dimasalahkan, harus dong diberi kesempatan kalau hakimnya mau adil gitu ya. Silakan dibuka. Lalu di dalam pikiran saya ini hanya antara Roy Suryo Tiva dan Pak Jokowi. Kan anehnya. Pak Jokowi diwakili jaksa penuntut umum. Ya, setiap orang yang menjadi korban itu kan diwakili oleh negara, gitu. Nah, saya melihat misalnya UGM tidak perlu terlibat di sini. UGM cukup mengatakan, UGM sudah mengeluarkan ijazah ini secara sah pada tahun sekian atas nama Joko Widodo, nomor sekian, transkripnya ini selesai. Soal itu ada juga ijazah palsu, apakah yang palsu orangnya karena fotonya beda, atau ijazahnya karena tanggal-tanggalnya tidak sinkron, bukti lainnya tidak sinkron, itu bukan urusan UGM, pengadilan yang minta nanti. Saya sudah mengeluarkan, dan ini keterangan saya, kalau Anda anggap tidak salah silakan putuskan, kan gitu. Sehingga sebaiknya UGM tidak usah dikait-kaitkan lagi. Soal ini tugasnya sudah selesai, dan hakim harus memutuskan semua tudingan ke Jokowi, ke Roy Suryo, ke UGM, dan ke yang lain itu, supaya diputuskan oleh hakim. Oke guys, Kopi Hitam cukup sampai sini dulu ya. Gimana nih pendapat kalian terkait isu ijazah palsu ini? Komen di kolom komentar ya.